Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang nasab Rasulullah dan tanpa berlama-lama. Yuk simak videonya mengenal nasab Nabi dan potret kakek Nabi Muhammad SAW. Silsilah mulia nasab Rasulullah. Dalam silsilah kehormatan bangsa Arab terdapat garis keturunan yang begitu agung hingga Allah Ta'ala memilihnya sebagai wadah risalah terakhir. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Demikianlah nama lengkap sang Rasul yang nasabnya bersambung hingga ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir dari keluarga Bani Hashim, sebuah klan terhormat dari suku Quraisy yang memegang tampuk kepemimpinan di Makkah. Silsilah beliau terentang dari Hashim kepada Abdul Manaf, lalu kepada Qusay bin Kilab yang merupakan tokoh penting dalam sejarah Makkah. Ketika berbicara tentang nasabnya, Rasulullah biasa berhenti pada Adnan, kakek ke-21 dalam barisan leluhurnya, seraya bersabda, para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta. Beliau tidak melanjutkan penelusuran lebih jauh. Meskipun sebagian ulama membolehkan menelusuri hingga ke Nabi Ibrahim dengan menyebutkan bahwa terdapat 40 generasi di antara Adnan dan Ibrahim alaihissalam. Dari Ma'ad bin Adnan lahirlah Nizar yang kemudian bercabang menjadi 4 suku besar. Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. Dari keturunan Mudhar inilah muncul berbagai klan Quraisy yang kelak akan menghuni Makkah, termasuk keluarga Hashim tempat Rasulullah dilahirkan. Abdul Muthalib, sang kakek agung. Di antara tokoh-tokoh penting dalam silsilah Nabi Muhammad, sosok Abdul Muthalib bin Hashim berdiri megah sebagai kakek yang tidak hanya membesarkan sang cucu yatim, tetapi juga sebagai pemimpin Quraisy yang disegani. Asal nama dan masa kecil nama asli Abdul Muthalib sebenarnya adalah Syaibah bin Hashim. Syaibah yang berarti berambut putih diberikan kepadanya karena ia lahir dengan garis putih di rambutnya, sebuah tanda yang membuatnya tampak khas sejak kecil. Syaibah dilahirkan pada tahun 497 Masehi di Yatsrib, kelak bernama Madinah, sebagai buah cinta antara Hashim bin Abdul Manaf dengan Salma binti Amr, seorang wanita mulia dari Bani Addi bin Najjar. Namun takdir membuat Syaibah kecil harus tumbuh tanpa ayah, karena Hashim wafat dalam perjalanan dagang ke Syam dan dimakamkan di Gaza. Tahun-tahun awal kehidupan Syaibah dihabiskan di Yatsrib bersama ibunya dan paman-pamannya dari pihak ibu. Hingga suatu hari, Al-Muthalib bin Abdul Manaf, paman Syaibah yang tengah memegang kendali tugas pelayanan haji di Makkah, mendengar kabar tentang keponakannya yang tumbuh menjadi anak tampan dan berwibawa. Al-Muthalib pun pergi ke Yatsrib untuk membawa Syaibah pulang ke Makkah. Meskipun awalnya Salma ragu melepas anaknya, akhirnya ia mengizinkan Syaibah pergi bersama pamannya. Ketika Al-Muthalib tiba di Makkah pada siang hari dengan menunggang kendaraan dan Syaibah berada di belakangnya, penduduk Makkah yang melihat menyangka anak itu adalah budak Al-Muthalib. Maka berkatalah mereka, ini adalah Abdul Muthalib, budak Muthalib. Al-Muthalib segera meluruskan, enyahlah kalian, sesungguhnya ia adalah anak saudaraku, Syaibah bin Hashim. Namun julukan itu telah melekat. Sejak hari itu, Syaibah bin Hashim dikenal dengan nama Abdul Muthalib, sebuah nama yang kelak akan diabadikan dalam sejarah Islam. Anak-anak Abdul Muthalib dikaruniai banyak anak, termasuk Abdullah, ayah Rasulullah yang meninggal muda sebelum kelahiran anaknya Abu Thalib, yang kelak menjadi wali Rasulullah dan pelindung setia Islam di masa awal Hamzah, singa Allah yang gugur syahid di perang Uhud Abbas, leluhur Bani Abbas, dan beberapa anak lainnya seperti Az-Zubair, Abu Lahab, Harits, dan putri-putri beliau.